Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pagi yang cerah ini, masih dengan mata pelajaran PPKN, membahas tentang bab 4 keberagaman suku, bangsa, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kali ini pada pertemuan yang ketiga kali ini kita membahas tentang keberagaman ras dan keberagaman antar golongan. Namun sebelum kita memulai materi kita, terlebih dahulu kami Dewan Guru semuanya menghimbau kepada anakku sekalian yang ada di rumah, karena masih dalam masa pandemi corona, mari sama-sama kita menjaga protokol kesehatan dengan cara memakai masker, kemudian menjaga jarak, serta mencuci tangan secara rutin agar tidak terpapar corona. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai materi kita, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan agamanya masing-masing. Kalian bisa berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Sebelum Bapak memulai materi, terlebih dahulu akan menjelaskan tentang materi yang akan Bapak jelaskan tentang keberagaman ras dan keberagaman antar golongan. Nah, indikator yang akan dicapai adalah kita bisa mendeskripsikan keberagaman ras dalam masyarakat Indonesia, kemudian juga mendeskripsikan keberagaman antar golongan. Nah, tujuannya adalah kalian mampu menjelaskan tentang keberagaman ras dan dalam masyarakat Indonesia, kemudian mendeskripsikan keberagaman antar golongan juga. Nah, keberagaman ras. Nah, pada dasarnya manusia ini diciptakan dalam kelompok ras yang berbeda-beda, ya, yang merupakan hak mutlak Tuhan yang Maha Esa. Nah, istilah ras ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu race. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Nah, di sini kita lihat gambar tentang keberagaman ras. Di antaranya di situ ada gambar yang pertama, orang kulit putih kemudian dengan mata sipit, ya. Di sini digambarkan dia termasuk ke dalam ras Asiatic Mongoloid. Kemudian ada juga yang gambar yang kedua Malayan Mongoloid, dan yang ketiga Melanozoid, dan yang keempat adalah Kaukasoid. Nah, masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras. Hal ini disebabkan oleh kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia. Nah, sejarah penyebaran ras di dunia ini serta letak kondisi geografis wilayah Indonesia. Nah, pada zaman dahulu Indonesia banyak dijajah oleh negara-negara asing, terutama negara Belanda, Portugis, serta Jepang, ya, yang menjajah kita, sehingga banyak orang-orang asing yang menikah dengan orang-orang Indonesia, kemudian berbaurlah sehingga macam-macam, ya, ada yang warna kulitnya putih, ada yang sawo matang, kemudian juga ada juga yang hitam, ya, dan masing-masing memiliki daerah yang berbeda-beda. Nah, keberagaman ras, ada beberapa ras yang ada di dalam masyarakat Indonesia, antara lain ras Malayan Mongoloid yang sudah saya jelaskan tadi, yang berada di daerah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Kedua adalah ras Melanozoid yang mendiami suatu daerah seperti Papua, ya.
kemudian Maluku, Nusa Tenggara Timur, kemudian yang ketiga ras Asiatik Mongoloid seperti orang-orang Tionghoa. Nah, ini orang-orang Tionghoa ini bermata sipit di Jepang juga dan Korea. Lalu ras ini tersebar di seluruh Indonesia. Nah, terakhir adalah ras Kaukasoid, yaitu seperti orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Nah, demikian adalah tentang beberapa ras yang ada di Indonesia dan seluruh daerah Nusantara semuanya. Nah, keberagaman ras ini juga berdasarkan kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman ras. Nah, ini berpotensi menimbulkan konflik ternyata yang tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat tapi juga merugikan bangsa ya. Jadi bangsa Indonesia secara keseluruhan bisa menyebabkan konflik karena faktor tadi berbeda ras. Nah, ini penyebabnya adalah karena masing-masing mereka tidak menghargai satu sama lain. Oleh karena itu, setiap warga negara harus menjunjung tinggi rasa persaudaraan, kekerabatan, dan persahabatan sehingga terwujudnya perdamaian abadi serta keadilan sosial. Keberagaman antar golongan. Sekarang kita membahas tentang keberagaman antar golongan. Manusia ini hidup bukan hanya dalam keberagaman suku, agama, ras, tetapi juga dalam keberagaman masyarakat, golongan. Keberagaman masyarakat di Indonesia ini dapat dilihat dari struktur masyarakat itu sendiri. Nah, keberagaman antar golongan dalam sosiologi adanya lapisan dalam masyarakat disebut dengan social stratification atau biasa disebut dengan kelas sosial. Nah, ada kelas-kelasnya, adanya perbedaan kelas dalam lapisan masyarakat menyebabkan terjadinya penggolongan kelas-kelas secara bertingkat. Berarti ada kelas bawah, menengah, dan kelas atas. Hal itu diwujudkan dalam kelas tertinggi, kelas sedang, kelas rendah, sedangkan mentandai oleh adanya ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban individu dan kelompok dalam suatu sistem. Jadi yang kelasnya bawah mungkin akan bergaul dengan kelas bawah, yang kelas rendah akan bergaul dengan kelas rendah, kemudian kelas menengah akan bergaul dengan kelas menengah, dan yang kelas tinggi hanya bergaul dengan kelas yang tinggi. Nah, ini yang akan menyebabkan disebut dengan social stratification, ada tingkat lapisan sosial dan ini bisa menyebabkan terjadinya kejenjangan sosial. Keberagaman antar golongan. Sebagai negara yang memiliki keberagaman, adanya penggolongan dalam masyarakat di Indonesia merupakan suatu kewajaran. Kalau ada golongan itu wajar saja. Ada perbedaan wajar saja. Namun keberadaan golongan-golongan dalam masyarakat dapat tidak harus menyebabkan terjadinya konflik. Nah, namun biasanya banyak terjadinya konflik-konflik ini terjadi karena kita adanya penggolongan-penggolongan sehingga satu sama lain saling merasa golongannya lebih baik di antara golongan yang lain. Nah, keberagaman golongan ini meskipun berbeda-beda, namun seluruh warga negara hidup dalam satu ikatan yang kuat, tanah air Indonesia, dengan semboyan tidak lain adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan ciri bangsa Indonesia yang harus selalu dilestarikan dan dijadikan dasar persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan tentang penjelasan tentang keberagaman ras dan keberagaman antar golongan. Mudah-mudahan kalian bisa menerima pembelajaran pada hari ini dan bisa diambil pelajaran yang berharga. Salah satunya adalah meskipun kita berbeda-beda, baik itu ras, golongan, namun tetap bersemboyan. Tidak lain adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan ciri bangsa Indonesia yang harus dilestarikan dan dijadikan dasar persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, mohon undur diri semuanya anak-anak sekalian, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan
agar kalian tetap dalam keadaan sehat dan bisa menerima pelajaran di setiap pertemuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.